Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Tentunya sehat ya. Apalagi dalam masa pandemi kalian harus tetap jaga kesehatan. Minimal memakai masker, jaga jarak dan juga cuci tangan. Anak-anak, untuk kali ini kita belajar kembali untuk materi yang pertama, bab 1 yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anak, sebelum Jepang sampai di negara kita tadi dijajah oleh bangsa Belanda. Tepatnya pada tanggal 8 Maret tahun 1942, bangsa Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Jepang yang berkuasa di negara kita. Anak-anak, mungkin kalian sudah pernah di SD tahu Jepang menjadi bangsa kita. Itu kita sekarang ya, untuk perumusan Pancasila dasar negara. Sebagai janji Jepang, tanggal 1 Maret tahun 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, itu sebagai janji kemerdekaan dari Jepang, karena Jepang datang di negara kita menganggap sebagai saudara tua bangsa kita. BPKI diresmikan atau dilantik kepengurusannya pada tanggal 28 Mei tahun 1945 di Gedung Chuo-Sangin. Sidang pertama BPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945. Sidang ini membahas adalah rancangan dasar negara. Anak-anak, BPKI mengadakan sidang resmi yaitu 2 kali. Ini yang pertama. Kemudian sidang yang kedua. Sidang yang kedua itu tanggal 10 sampai dengan 17 Juli tahun 1945. Kemudian ketua BPPKI adalah Dr. Raziman Widyo Diningrat selaku ketua BPPKI. Kemudian selanjutnya ada wakil yaitu Ijipang itu, dan juga ada Suroso. Anak-anak, ada beberapa rumusan Pancasila. 3 tokoh bangsa kita yang mengusulkan rumusan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama adalah pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima adalah kesejahteraan. Ini usulan Muhyamin secara lisan. Kemudian yang secara tertulis itu ada 5 konsep dari Muhammad Yamin, yaitu yang pertama ketuhanan yang maha esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini usulan dari Muhammad Yamin sebagai rencana dasar negara. Kemudian yang kedua yang mengusulkan untuk rumusan dasar negara yaitu sidang yang kedua itu tanggal 31 Mei tahun 1945, yaitu Mr. Supomo, yang terdiri dari 5 unsur dasar yang menjadikan Indonesia merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, kemudian yang keempat keadilan rakyat, yang kelima adalah musyawarah. Ini dari Mr. Supomo. Kemudian yang ketiga yaitu tanggal 1 Juni tahun 1945, yaitu I.R. Soekarno, terdiri dari 5 unsur landasan kemerdekaan, yaitu sebagai berikut. Dan yang pertama adalah nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang maha esa. Ini usulan dari I.R. Soekarno. Sehingga 3 tokoh bangsa Indonesia dalam sidang BPPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni, 3 tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara. Pada sidang yang berikutnya
yaitu sidang BPUPKI yang dibentuk panitia 9 yang bertugas menyelidiki unsur-unsur mengenai rumusan dasar negara yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Adapun panitia 9 atau panitia kecil, yaitu anggotanya yang pertama Ia Soekarno, yang kedua Muhammad Yamin, yang ketiga Muhammad Hatta, yang keempat Amar Ramis, yang kelima Abi Kusrosujoso, kemudian Abdul Qahar Muzakir, kemudian Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, kemudian Ahmad Subarjo. Kemudian panitia 9 tadi melaporkan hasil rumusan dasar negara pada sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian tanggal 14 Juli 1945 disepakati Mukadimah atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Alinea keempat terdapat rumusan dasar negara. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Jumbe Inkai. Demikian anak-anak, untuk pertemuan kali ini saya cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau nanti belum bisa memahami, silakan nanti dibuka kembali dan nanti kita teruskan di pertemuan yang akan datang minggu depan, yaitu kita membahas adalah PPKI atau Dokuritsu Jumbe Inkai. Terima kasih anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.